kenapa saya memutuskan buat ikut lagi retreat ini, karena buat aku sih pernikahan ini adalah menikah sama dia itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, dan ini akan berlangsung sampai 30-40 tahun ke depan. Dan setiap kali ada kesempatan di mana aku bisa belajar tentang bagaimana menikah seharusnya, aku akan selalu ikut, nggak akan pernah melewatkan kesempatan. Kalau for me personally ikut seminar itu retreat it's a must. Soalnya ya kita mau naik level dalam pernikahan kita mau pernikahan yang bintang 5. Dan kenapa kita mau usahain itu dan kita harus mengusahakannya, karena pernikahan kita adalah for me sih, for us itu investasi yang paling baik buat anak kita. Pernikahan yang baik, komunikasi yang baik, rumah yang sehat dan nyaman, yang anak-anak bisa jadi diri sendiri, dan terus kita kalau lagi berantem juga nggak di depan anak. Buat kita itu investasi yang paling baik buat anak-anak kita. Jadi it's not talking about money atau mungkin usaha yang diturunkan ke anak, tapi seorang orang tua yang baik, pernikahan yang baik itu yang investasi yang perlu buat anak-anak. Terus yang aku dapat ya terakhir, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu itu aku pernah kita pernah ikut, dan aku belajar banyak hal. Tapi yang aku selalu ingat itu adalah tentang bahwa seorang laki-laki, aku adalah yang memimpin. Jadi kalau aku mau rasanya keluargaku itu manis, ya aku yang harus memberikan rasa manisnya dulu karena aku pemimpinnya. Dan menurut aku yang paling susah itu adalah tentang bagaimana aku ini bisa seperti orang yang menundukkan diri, orang yang mengorbankan diri. Mengorbankan bukan secara mati buat dia sih, kalau mati buat dia, buat saya itu gampang. Tapi mati secara ego buat pasangan kita itu adalah hal yang sangat susah. Nah, yang aku pelajari selama yang dulu sampai yang sekarang ini, dan yang aku selalu pelajari itu adalah bagaimana aku secara ego itu bisa mati buat pasanganku. Jadi menundukkan diri kepada dia, melayani dia, karena itu adalah satu yang aku harus tularkan, dan yang paling penting yang aku harus bisa tularkan sama dia, yaitu tentang aku mati buat dia secara ego, gitu sih. Kalau me personally waktu belajar dari retreat yang terakhir, memang Tuhan ciptakan kita cewek itu 24.000 kata per hari. Dia juga 20 lebih, 24. Kamu 26.000. Jadi memang kita cewek ini kebiasaan ada apa dikit ngomong. Dan lewat retreat yang kemarin itu kita ini ternyata juga harus kontrol. Apalagi di penyiasat komting itu, kalau aku ada apa-apa ngomong tuh dia bisa naik juga. Dan di situ yang aku belajar itu how to communicate well sama dia, apa yang komunikasi yang baik menurut dia itu apa sih. Kalau menurut dia, versinya dia itu kita harus tenang, mungkin anak-anak udah tidur, lagi makan enak, santai, nah itu kita baru ngomong-ngomong. Atau mungkin kalau ada yang penting, mungkin kita siapin waktu untuk ngafe berdua dan kita ngomong-ngomong serius, nah itu dia baru merasa direspek. Jadi ya kemarin belajarnya tentang how to communicate gitu. Nah, retreat yang kali ini aku kalau kayak tiap ada acara pernikahan gitu, aku selalu mau datang pas keberkatan. Kemudian pas ada acara retreat kayak begini-begini juga aku selalu mau ikutin. Kenapa? Karena itu kayak memperbaharui apa ya, bagaimana kita melihat sebuah pernikahan begitu loh. Dan kalau kita selalu diingatkan, dan aku memang tipenya gampang lupa, tapi kalau kita selalu diingatkan, kita akan bisa masuk kepada level pernikahan yang kita inginkan gitu. Jadi ya kalau kalian ada waktu, bukan kalian ada waktu sih, tapi kalian harus mengusahakan waktu itu.
kalau ada ini retreat kalian pergunakan, karena kalau pernikahan itu buat kalian prioritas, ya kalian usaha loh, karena kalau memang penting kalian akan cari cara, kalian akan cari jalan buat itu. Tapi kalau menurut kalian pernikahan nggak, ya biasa kalian, menurut kalian ya ini cukup, ya kalian pasti akan banyak excuse sih. Aku selalu ingat kalau dulu pas kita awal-awal nikah itu, pameran pernikahan kita datang, wah deal dengan vendor tuh kita selalu cari, wah semuanya gue nggak mau tahu deh, pokoknya acara pernikahan itu kita nomor satukan gitu. Tapi setelah menikah itu akhirnya ya pernikahan nanti aja diurusin, gue ngurusin kerjaan gue dulu, ngurusin teman gue dulu, ngurusin Nggak ada mbak lah. Iya, banyak sekali alasannya begitu loh. Dan aku mau kalau misalnya cinta kita itu memang seperti yang di awal, seharusnya kita harus cari jalan sih untuk kita bisa hadir di dalam retreat ini. Gitu sih kalau menurut aku.